Halo guys, selamat datang kembali di channel Video Media. Kali ini kita akan mengeksplor kapabilitas gaming dari perangkat MacBook. Dengan berpindahnya Apple dari prosesor Intel ke Apple Silicon, main game di perangkat MacBook menjadi sedikit lebih rumit. Salah satu alasannya adalah tidak bisa digunakannya bootcamp di Apple Silicon. Sebelumnya, game-game yang khusus untuk Windows masih bisa dimainkan di perangkat Mac dengan menggunakan bootcamp. Tapi sekarang untuk mengemulasi sistem operasi Windows, terutama di MacBook M1 atau M2 harus menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti crossover dan paralel. Sebelum mengeksplorasi lebih lanjut, ada satu hal penting yang harus digarisbawahi. Kalau kalian mempertimbangkan membeli laptop untuk main game, kalian lebih baik membeli laptop gaming Windows. Hal ini bukan karena hardware dari MacBook itu sendiri yang lemah, tapi karena software game buat macOS lebih sedikit dari Windows. Oke, sebagai contoh kita akan ambil sampel dari Steam, salah satu marketplace game terbesar di dunia. Apabila kita melakukan filter di Steam Game Store, sebanyak 133 ribuan game itu kompatibel dengan Windows. Sedangkan yang kompatibel dengan macOS hanya sekitar 36 ribuan. Lebih kecil lagi adalah untuk Linux atau SteamOS yang hanya sebanyak 23 ribu. Dan sebagian besar game AAA seperti GTA, Cyberpunk, atau Elden Ring itu tidak kompatibel dengan macOS. Hal ini menggambarkan dua hal. Yang pertama, game-game macOS, terutama game AAA, itu jauh lebih sedikit dibanding dengan game Windows. Dan yang kedua adalah pentingnya aplikasi-aplikasi yang dapat mengemulasikan sistem Windows seperti crossover dan paralel untuk memainkan game-game spesifik untuk Windows di perangkat Mac. Selain itu, hal utama kenapa game-game AAA itu nggak mau ngembangin gamenya untuk perangkat macOS adalah jumlah penggunanya. Developer jarang yang mengembangkan game buat macOS karena mereka menganggap pengguna macOS itu bukan target utama dari game mereka. Untuk lebih lengkapnya, bisa dilihat dari hardware survei yang dilakukan oleh Steam di bulan Desember 2022. Hampir semua pengguna Steam atau 96%-an itu menggunakan Windows. Yang menggunakan macOS hanya sekitar 2,48%, sedangkan Linux hanya 1,38%. Melihat hal ini, para developer game pasti akan memilih untuk fokus mengembangkan gamenya untuk platform Windows saja. Yang ini pada akhirnya menyebabkan hanya sedikit sekali game AAA yang dikembangkan untuk macOS. Bagi kalian yang mempunyai perangkat MacBook dengan chip M1, kalian bisa melihat game-game yang kompatibel dengan melihat list di website Apple Gaming Wiki. Linknya ada di deskripsi. Di situs ini kalian bisa melihat game-game apa saja yang bisa dimainkan native secara MacBook M1, menggunakan Rosetta 2, menggunakan crossover, dan menggunakan paralel. MacBook yang digunakan untuk mengetes game pada video kali ini adalah MacBook M1 Pro 14 inci base model keluaran tahun 2021 dengan spesifikasi chip Apple M1 Pro dengan 8 core CPU dan 14 core GPU, 16 GB RAM, 512 GB SSD, dengan layar 14 inci. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas game-game di MacBook Pro M1 dalam beberapa platform sebagai berikut. Yang pertama adalah Rosetta 2. Rosetta 2 adalah emulator yang dirancang untuk menjembatani transisi antara prosesor Intel dan Apple. Singkatnya, Rosetta 2 menerjemahkan aplikasi yang dibuat untuk Intel sehingga bisa berjalan di Apple Silicon. Yang kedua adalah crossover. Crossover adalah compatibility layer bagi Microsoft Windows yang tersedia untuk Linux, macOS, dan Chrome OS. Crossover dikembangkan oleh Codeweaver berdasarkan Wine, yaitu open source window compatibility layer. Layer ini memungkinkan banyak aplikasi berbasis Windows berjalan di sistem operasi macOS. Dan otomatis dengan crossover, game-game berbasis Windows bisa dimainkan di macOS. Yang ketiga adalah Parallel Desktop. Parallel Desktop adalah software virtualisasi desktop yang memungkinkan Microsoft Windows, Linux, dan Google Chrome OS untuk bisa berjalan di komputer Apple Mac. Software ini mengintegrasikan sistem Windows ke dalam macOS, memungkinkannya untuk meniru kinerja OS asli. Sebagai contoh, pengguna dapat membuka aplikasi Windows seperti Internet Explorer atau Windows Media Player dari Mac Finder. Demikian pula, pengguna dapat mengakses dokumen, folder, dan data lainnya dari Windows File Explorer ke Finder dan sebaliknya. Selain itu, pengguna juga dapat switch sistem operasi antara macOS dan Windows tanpa melakukan reboot komputer.
Kemudian platform yang terakhir adalah streaming. Sebenarnya untuk streaming, hampir semua perangkat komputer, baik mobile, laptop maupun desktop, bisa melakukan streaming game di zaman sekarang ini. Untuk macOS, kita akan mencoba untuk melakukan streaming menggunakan in-house streaming Steam dan Remote Play untuk PS5. Sekarang kita lanjut dengan mengetes game-game yang ada di platform tersebut. Dan utamanya kita akan mencoba game-game yang ada di platform Steam. Untuk Rosetta 2, game pertama yang akan kita coba adalah Dota 2. Dota 2 merupakan game kompetitif buatan Steam sendiri. Game ini dikembangkan kompatibel dengan macOS dengan prosesor Intel. Oleh karena itu, di MacBook M1, game ini bisa dimainkan dengan menggunakan Rosetta 2. Dengan settingan best looking di resolusi 1920x1200, FPS yang didapat ada di sekitaran 75 FPS. Dan di fase landing bisa mencapai 80-an FPS. Game yang kedua adalah Counter-Strike Global Offensive atau CSGO. Gak tahu kenapa untuk game ini settingan grafiknya gak bisa dirubah. Jadi resolusinya nyangkut di 1352x878. Dan merubah jadi mode full screen pun tidak bisa. Mungkin emulator Rosetta 2-nya belum sempurna menerjemahkan game ini. Tapi kalau kita lihat dari segi FPS-nya, dia itu berfluktuasi 60-120 FPS. Untuk game yang ketiga, kita akan mengetes game Hades. Game ini merupakan game yang paling stabil dari segi FPS dari semua game yang dites di video kali ini. Di settingan resolusi 1920x1200, FPS-nya stabil di 60 FPS. Kemudian untuk game terakhir yang menggunakan Rosetta 2, kita akan mencoba game yang agak lebih menuntut kemampuan grafik dari MacBook ini. Game yang dimaksud adalah Rise of the Tomb Raider. Meskipun udah agak lama, tapi game ini masih cukup menuntut dari segi hardware. Dan tes ini pun dibantu dengan adanya mode benchmark yang terinstal langsung di game ini. Di resolusi 1920x1200 dengan setting base, game ini bisa mencapai 50,95 FPS. Di resolusi yang sama dengan setting medium, FPS-nya yang didapat mencapai 56,86 FPS. Kemudian di resolusi natif MacBook ini yaitu 3024x1966 dengan setting medium, FPS MacBook ini mencapai 32,80 FPS. Kemudian di resolusi 3K yang sama dengan settingan base, FPS yang didapat adalah 28,77 FPS. Kemudian untuk paralel desktop. Untuk ini, alokasi resource yang diberikan untuk paralel adalah 4 CPU core dan 8 GB of RAM. Dan instalasi Windows serta Steam beserta game-gamenya bisa dilakukan dengan mudah. Tapi ada beberapa game seperti eFootball 2023 dan Elden Ring yang tidak bisa di-start gamenya. Jadi hanya ada dua game yang akan kita coba, yaitu Dota 2 dan Sekiro. Untuk Dota 2 dengan resolusi 1920x1200 dan setting medium, FPS yang didapat berkisar antara 40-50 FPS. Meskipun secara FPS masih playable, tapi sering terjadi stuttering selama permainan, terutama pada saat war. Untuk game Sekiro, game sempat launch dan berjalan di sekitaran 14 FPS tapi kemudian crash. Jujur saja, pengalaman memainkan game menggunakan paralel tidak terlalu menjanjikan. Karena resource yang terbatas dengan dibaginya alokasi CPU dan RAM antara macOS dan Windows, serta masih ada beberapa bug untuk launching game-game yang diinstal di parallel desktop ini. Kemudian kita beralih ke crossover. Di crossover kita bisa menginstal Steam secara langsung di interface crossover. Kemudian crossover akan membuat folder-folder Steam secara otomatis di penyimpanan MacBook. Kita bisa memindahkan file-file game Steam di perangkat Windows secara langsung ke folder Steam Apps di crossover. Game pertama yang akan kita coba di crossover adalah Sekiro. Di settingan low dan resolusi 1920x1200, FPS-nya berfluktuasi di kisaran 25-35 FPS. Kemudian kita juga akan mencoba menjalankan game Poppy Playtime. Tapi untuk game ini ternyata unplayable karena terjadi graphic glitch di mana semua menjadi putih di menu utama dan hitam semua ketika kita sedang memainkan gamenya. Dan yang terakhir adalah kita akan mencoba fitur streaming di game MacBook ini. Untuk streaming ini sangat bergantung dengan speed dan latensi koneksi internet kalian. Selama jaringan internet di rumah itu bagus dan stabil, maka platform ini akan sangat berguna untuk memainkan game-game kalian.
Sebagai contoh, untuk in-house streaming di aplikasi Steam berjalan sangat lancar dengan sedikit input delay. Selain itu, di Remote Play PS5, streaming juga berjalan lancar karena jaringan internetnya masih di dalam rumah yang sama. Tapi fitur ini akan bisa berjalan kalau kalian punya desktop PC Windows dan mesin PS5 di rumah kalian. Jadi MacBook hanya berguna sebagai monitor dan alat input keyboard atau stick PS5. Demikianlah penjelasan singkat tentang fitur dan kapabilitas gaming di mesin MacBook M1 Pro 14 inci base model ini. Semoga ini bisa berguna bagi kalian. Please like, subscribe, dan komen di video ini. Bye!